Aku tidak pernah menyangka bahwa keputusan istriku pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari justru akan membuka sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi di depan mataku sendiri. Perempuan yang setiap hari kulihat hanya sebagai pembantu rumah tangga yang pendiam, sopan, dan jarang berbicara ternyata menyimpan sesuatu yang sama sekali tidak pernah kuduga. Malam itu, ketika aku sedang sendirian di ruang tamu, dia berdiri di depan pintu sambil membawa secangkir teh. Wajahnya terlihat gugup. Aku bertanya apakah ada sesuatu yang ingin dia katakan. Dia hanya menggeleng, lalu berbalik hendak pergi. Namun sebelum meninggalkan ruangan, dia berhenti dan berkata pelan, "Pak Arman, kalau suatu hari Bapak mengetahui alasan sebenarnya saya bekerja di rumah ini, jangan langsung membenci saya." Kalimat itu membuatku terpaku. Mengapa seorang pembantu harus mengatakan sesuatu seperti itu? Dan yang lebih membuatku penasaran, apa sebenarnya yang dia sembunyikan selama ini? Namaku Arman Wijaya. Usiaku 41 tahun. Aku tinggal di sebuah rumah yang cukup besar di kawasan pinggiran kota Nirmala bersama istriku, Selvi, dan seorang anak laki-laki kami bernama Dimas. Kehidupanku dari luar terlihat baik-baik saja. Aku memiliki usaha distribusi bahan bangunan yang sudah berjalan hampir 12 tahun. Usaha itu tidak membuatku menjadi orang kaya raya, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan memberikan kehidupan yang nyaman. Rumah kami memiliki beberapa kamar, halaman luas, garasi, serta seorang pembantu rumah tangga bernama Naya. Naya sudah bekerja di rumah kami selama hampir 2 tahun. Usianya sekitar 29 tahun. Ia berasal dari sebuah desa yang jaraknya cukup jauh dari kota. Sejak pertama kali bekerja, Naya selalu dikenal sebagai orang yang pendiam. Ia jarang ikut campur urusan keluarga. Ia bekerja dari pagi, menyelesaikan pekerjaan rumah, lalu lebih banyak menghabiskan waktu di dapur atau kamar kecil yang disediakan untuknya. Kalau aku pulang kerja, biasanya ia hanya menyapa singkat, "Selamat malam, Pak." Aku juga membalas biasa saja. Tidak pernah ada percakapan panjang. Justru karena itulah aku merasa nyaman mempekerjakannya. Tidak banyak bertanya, tidak banyak mengeluh, dan selalu menyelesaikan tugas dengan baik. Istriku, Selvi, juga pada awalnya sangat menyukai cara kerja Naya. Tetapi sekitar 6 bulan terakhir, hubungan Selvi dengan Naya mulai berubah. Aku beberapa kali melihat Selvi menegur Naya dengan nada tinggi hanya karena masalah kecil. Kadang karena pakaian belum dilipat, kadang karena makanan terlambat disiapkan, bahkan pernah karena Naya lupa membeli satu barang yang sebenarnya bisa dibeli kemudian. Aku sempat mengatakan kepada Selvi agar tidak terlalu keras. Namun Selvi selalu menjawab bahwa Naya memang harus lebih disiplin. Aku tidak ingin ikut campur terlalu jauh. Aku pikir itu hanya masalah antara mereka. Sampai suatu hari Selvi mengatakan bahwa ia harus pergi keluar kota untuk menemani ibunya yang sedang membutuhkan bantuan. Awalnya ia mengatakan hanya akan pergi 2 hari. Aku mengangguk dan mengantarnya ke terminal. Sebelum pergi, ia mengatakan, "Kamu jangan terlalu banyak bekerja. Makan teratur." Aku tertawa. "Kamu juga jangan lama-lama." Ia hanya tersenyum. Aku tidak menyangka bahwa 2 hari itu akan berubah menjadi hampir 2 minggu. Hari pertama Selvi masih rutin menghubungi. Hari kedua juga. Tetapi pada hari ketiga, komunikasi mulai berkurang. Ketika aku bertanya kapan pulang, ia mengatakan keadaan ibunya belum membaik. Aku tidak mempermasalahkannya. Aku mengerti bahwa keluarga memang harus diprioritaskan. Rumah kemudian menjadi lebih sepi. Dimas kebetulan sedang mengikuti kegiatan sekolah di luar kota sehingga hanya aku dan Naya yang tinggal di rumah. Pada awalnya aku merasa canggung. Aku bahkan berusaha menghabiskan lebih banyak waktu di kantor agar tidak terlalu banyak berada di rumah. Tetapi suatu sore, aku pulang lebih cepat karena hujan deras. Ketika masuk rumah, aku melihat Naya sedang memperbaiki tirai ruang tamu yang terlepas. Ia berdiri di atas kursi kecil. Aku spontan membantunya. "Biar saya," kataku. Naya terkejut lalu turun. "Tidak usah, Pak. Saya bisa." Aku membantunya memasang kembali tirai tersebut. Setelah selesai, Naya mengucapkan terima kasih.
Itu adalah salah satu percakapan terpanjang kami selama hampir 2 tahun. Malamnya, ketika aku makan sendirian, Naya menyiapkan makanan. Aku bertanya apakah dia sudah makan. Ia menjawab belum. Aku memintanya makan bersama di meja yang sama karena rumah sedang sepi. Ia langsung menolak. Tidak pantas, Pak. Aku mengatakan bahwa itu hanya makan malam biasa. Setelah beberapa kali kubujuk, akhirnya ia duduk di ujung meja. Kami mulai berbicara tentang hal-hal sederhana. Aku baru mengetahui bahwa Naya sebenarnya sangat menyukai membaca. Ia memiliki beberapa buku yang selalu dibawanya dari desa. Ia juga pernah kuliah 1 semester tetapi berhenti karena masalah biaya. Aku terkejut karena selama ini aku mengira ia hanya lulusan sekolah menengah. Ketika kutanya mengapa tidak melanjutkan kuliah, ia tersenyum kecil. Keadaan keluarga tidak memungkinkan, Pak. Aku tidak bertanya lebih jauh. Malam itu berlalu begitu saja. Tetapi sejak saat itu, aku mulai menyadari bahwa Naya sebenarnya bukan orang yang sesederhana yang selama ini kupikirkan. Ia bisa berbicara dengan sangat tenang, memiliki cara berpikir yang matang, dan ternyata cukup pandai mengelola banyak hal. Beberapa hari kemudian, Selvi menelepon dan mengatakan bahwa ia masih belum bisa pulang. Aku mulai khawatir. Kamu yakin semuanya baik-baik saja? Tanyaku. Ia menjawab iya. Namun suaranya terdengar berbeda. Aku bertanya apakah ada masalah dengan keluarga ibunya. Selvi hanya berkata, nanti aku ceritakan kalau sudah pulang. Setelah telepon berakhir, aku duduk di ruang kerja dan mulai memikirkan banyak hal. Hubunganku dengan Selvi memang sudah tidak seperti dulu. Kami masih menjalankan kewajiban sebagai suami istri, tetapi percakapan kami semakin sedikit. Kami lebih sering membahas pekerjaan, tagihan, anak, dan urusan rumah daripada berbicara tentang perasaan. Aku pernah menganggap itu hal biasa dalam pernikahan yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Tetapi setelah tinggal sendiri beberapa hari, aku mulai menyadari betapa jauh jarak di antara kami. Sementara itu, Naya tetap bekerja seperti biasa. Ia tidak pernah menunjukkan sikap berlebihan. Bahkan ketika aku mencoba mengajaknya berbicara, ia selalu menjaga batas. Namun suatu malam, saat aku sedang mencari obat di dapur, aku melihat Naya duduk sendirian sambil membaca sebuah surat. Ketika menyadari aku datang, ia langsung menyimpannya. Aku bertanya apakah ada masalah. Ia mengatakan tidak. Aku tidak memaksa. Tetapi malam itu, setelah aku kembali ke kamar, aku mulai bertanya-tanya. Mengapa Naya selalu terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu? Beberapa hari kemudian, aku menemukan sebuah amplop di meja kerjaku. Tidak ada nama pengirim. Aku membukanya dan menemukan beberapa lembar fotokopi dokumen lama. Salah satunya berkaitan dengan sebuah tanah yang pernah dimiliki keluargaku. Aku tidak tahu bagaimana dokumen itu bisa berada di sana. Aku bertanya kepada Naya apakah ia melihat seseorang masuk ke ruang kerja. Ia menggeleng. Tidak, Pak. Aku kemudian bertanya apakah ia tahu sesuatu tentang dokumen tersebut. Wajahnya berubah. Ia terlihat gugup. Pak Arman, sebaiknya Bapak tidak mencari tahu terlalu jauh. Aku terkejut. Kenapa? Naya tidak menjawab. Ia hanya pergi. Aku mengejarnya sampai ke dapur. Naya, kalau kamu tahu sesuatu, katakan. Ia menunduk. Saya takut Bapak salah paham. Aku bertanya lagi. Setelah diam cukup lama, Naya akhirnya berkata, saya sebenarnya tidak bekerja di rumah ini hanya karena ingin mencari pekerjaan. Aku terpaku. Maksudmu? Ia menarik napas panjang. Ada alasan lain mengapa saya datang ke sini. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, teleponku berdering. Selvi menelepon dari luar kota. Suaranya terdengar panik. Ia berkata, Arman, jangan percaya siapapun di rumah. Aku langsung bertanya maksudnya. Tetapi sambungan tiba-tiba terputus. Aku menatap Naya yang berdiri beberapa meter dariku. Wajahnya terlihat semakin pucat. Malam itu aku sadar. Kepergian Selvi bukan sekadar urusan keluarga seperti yang selama ini kukira. Dan Naya,
Perempuan yang selama ini kuanggap hanya pembantu pendiam, ternyata mungkin mengetahui sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa kubayangkan. Setelah telepon selfie terputus, aku mencoba menghubunginya berkali-kali, tetapi tidak ada jawaban. Aku mulai panik. Namun aku tidak ingin mengambil kesimpulan tanpa bukti. Aku kemudian kembali menemui Naya. Sekarang jelaskan semuanya, kataku. Naya duduk di kursi dapur dengan wajah tegang. Ia mengatakan bahwa selama ini ia memang sengaja bekerja di rumah kami. Aku bertanya apakah selfie yang menyuruhnya. Ia menggeleng. Bukan, Pak. Aku bertanya siapa yang mengirimnya. Naya mengatakan bahwa sebelum bekerja di rumah kami, ia mengenal ayahku. Aku langsung terdiam. Ayahku sudah meninggal 5 tahun sebelumnya. Selama hidupnya, ayah memang memiliki banyak kenalan karena pernah menjalankan usaha properti. Naya mengatakan bahwa ayahku pernah membantu keluarganya ketika mereka mengalami kesulitan. Ayahku membiayai pengobatan ibunya dan membantu biaya sekolah adiknya. Setelah ayahku meninggal, keluarga Naya masih menyimpan rasa terima kasih. Tetapi aku bertanya mengapa ia kemudian masuk bekerja di rumahku. Naya menjawab bahwa beberapa bulan sebelum ayah meninggal, ayah pernah menitipkan sebuah pesan kepada seseorang di desanya. Pesan tersebut berkaitan dengan sebuah masalah bisnis. Aku bertanya apa masalahnya. Naya mengatakan ia tidak tahu seluruh detail. Namun, ia tahu bahwa ayahku pernah khawatir mengenai beberapa dokumen perusahaan yang hilang. Aku teringat amplop yang kutemukan. Aku bertanya apakah Naya yang meletakkannya. Ia mengangguk. Aku marah karena ia menyentuh ruang kerja tanpa izin. Tetapi ia mengatakan bahwa ia tidak bermaksud mencuri. Ia hanya ingin memastikan dokumen tersebut masih ada. Aku bertanya siapa yang ia curigai. Naya menyebut sebuah nama yang membuatku terkejut. Damar, salah satu mantan rekan bisnis ayahku. Aku mengenal Damar. Setelah ayah meninggal, ia sempat membantu mengurus beberapa aset keluarga. Namun hubungan kami kemudian renggang karena ada perbedaan pendapat mengenai sebuah proyek. Naya mengatakan bahwa keluarganya pernah mendengar bahwa Damar mencari dokumen tertentu. Dokumen tersebut diyakini berisi bukti transaksi lama yang dapat merugikan beberapa orang. Aku mulai mengerti mengapa Naya begitu berhati-hati. Tetapi masih ada satu pertanyaan. Mengapa ia tidak memberitahuku sejak awal? Naya menjawab bahwa ia tidak tahu apakah aku terlibat atau tidak. Saya tidak tahu siapa yang bisa dipercaya, Pak. Aku merasa tersinggung, tetapi aku juga memahami alasannya. Ia hanya mengenalku sebagai anak dari orang yang pernah membantu keluarganya. Ia tidak memiliki alasan untuk percaya sepenuhnya kepadaku. Aku kemudian meminta Naya menunjukkan semua yang ia miliki. Ia membawa sebuah buku catatan tua. Di dalamnya terdapat beberapa nomor rekening, tanggal, dan nama perusahaan. Aku meminta waktu untuk memeriksanya. Keesokan harinya aku menemui seorang teman lama bernama Benny yang bekerja sebagai akuntan. Aku menunjukkan salinan dokumen tanpa menyebut sumbernya. Benny mengatakan bahwa beberapa transaksi terlihat tidak biasa. Ada dana besar yang dipindahkan dari perusahaan ayahku ke perusahaan lain sebelum ayah meninggal. Aku bertanya apakah transaksi tersebut resmi. Ia mengatakan perlu memeriksa dokumen asli. Sementara itu, selfie masih belum pulang. Aku mulai curiga bahwa kepergiannya mungkin berkaitan dengan masalah ini. Namun aku tidak ingin menuduh istriku tanpa alasan. Aku kemudian menghubungi adiknya, Rani. Rani mengatakan bahwa selfie memang sedang menemani ibunya, tetapi ia juga mengakui bahwa selfie beberapa minggu terakhir terlihat sangat tertekan. Aku bertanya apakah selfie pernah mengatakan sesuatu tentang masalah rumah tangga kami. Rani mengatakan tidak. Aku semakin bingung. Beberapa hari kemudian, selfie akhirnya menelepon. Ia mengatakan bahwa ia akan pulang dalam 2 hari. Aku bertanya mengapa sebelumnya ia terdengar panik. Ia menjawab bahwa ia hanya sedang lelah. Aku tidak mengatakan bahwa Naya telah menceritakan semuanya. Aku ingin mendengar penjelasan selfie secara langsung. Sementara menunggu kepulangannya, aku mulai memperhatikan beberapa hal di rumah. Ada beberapa barang di ruang kerja yang berpindah tempat.
Aku memeriksa kamera keamanan dan menemukan bahwa seseorang pernah masuk rumah 2 malam sebelumnya ketika aku sedang tidur. Wajahnya tidak terlihat jelas. Tetapi kendaraan yang digunakan terlihat seperti mobil milik perusahaan damar. Aku langsung menghubungi Benny. Kami mulai mencari hubungan antara damar dan transaksi lama. Ternyata ada beberapa perusahaan yang namanya berbeda tetapi memiliki alamat kantor yang sama. Aku semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Naya kemudian berkata bahwa ia pernah melihat Damar datang ke rumah sekitar setahun lalu ketika aku sedang pergi. Aku bertanya mengapa ia tidak pernah memberitahuku. Ia menjawab bahwa saat itu Damar datang bersama Selvi. Aku langsung terdiam. Bersama istriku? Tanyaku. Naya mengangguk. Aku merasa dadaku sesak. Namun aku tidak ingin mengambil kesimpulan bahwa mereka memiliki hubungan khusus. Ada kemungkinan mereka membicarakan bisnis. Aku memutuskan menunggu Selvi pulang. 2 hari kemudian, Selvi benar-benar kembali. Wajahnya terlihat lelah. Ia masuk rumah dan langsung memelukku. Aku membalas pelukannya. Tetapi pikiranku penuh pertanyaan. Saat makan malam, aku bertanya bagaimana keadaan ibunya. Selvi menjawab sudah membaik. Aku kemudian bertanya apakah ia mengenal Damar. Ia berhenti makan. Kenapa kamu bertanya? Aku mengatakan bahwa Damar pernah datang ke rumah. Selvi menjawab bahwa mereka pernah membicarakan masalah bisnis lama. Aku bertanya apakah ia tahu tentang dokumen ayahku. Selvi langsung diam. Saat itulah aku tahu ada sesuatu yang disembunyikannya. Aku berkata, Selvi, saya tidak ingin menuduh kamu. Saya hanya ingin tahu kebenarannya. Ia kemudian menangis. Ia mengatakan bahwa beberapa bulan lalu Damar menghubunginya. Ia menawarkan bantuan untuk menyelesaikan masalah utang keluarga ibunya. Sebagai gantinya, ia meminta Selvi mencari sebuah dokumen yang mungkin ada di rumah kami. Selvi mengaku tidak pernah menyerahkan dokumen apapun. Ia hanya mencoba mencari. Aku bertanya mengapa ia tidak menceritakan semuanya kepadaku. Ia mengatakan takut aku marah dan takut keluarganya mendapat masalah. Aku kemudian bertanya tentang Naya. Selvi mengatakan bahwa ia memang tahu Naya memiliki hubungan dengan keluarga ayahku. Ia sengaja membiarkannya bekerja di rumah karena berharap Naya menemukan dokumen tersebut lebih dulu. Aku menatap Selvi dengan kecewa. Selama ini 2 perempuan yang paling sering berada di rumah ternyata sama-sama menyimpan rahasia. Namun sebelum percakapan kami selesai, terdengar suara kaca pecah dari ruang belakang. Kami semua terkejut. Ketika aku berlari ke sana, sebuah jendela terbuka dan seseorang baru saja kabur. Di lantai terdapat sebuah amplop. Aku membukanya dan menemukan foto ayahku bersama Damar dan seorang perempuan yang tidak kukenal. Di belakang foto tertulis satu kalimat. Cari tahu siapa yang sebenarnya berada di balik semua ini sebelum semuanya terlambat. Aku menatap Selvi dan Naya. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa masalah ini jauh lebih berbahaya daripada sekadar konflik bisnis lama. Pagi setelah kejadian itu, aku meminta Selvi dan Naya duduk bersama. Aku tidak ingin ada lagi rahasia. Selvi mengakui bahwa ia memang pernah berhubungan dengan Damar beberapa kali, tetapi hubungan tersebut hanya berkaitan dengan masalah keuangan keluarganya. Ia mengatakan bahwa ibunya memiliki utang yang cukup besar dan Damar menawarkan bantuan. Namun, sebagai imbalannya, Selvi diminta mencari dokumen yang berkaitan dengan perusahaan ayahku. Selvi mengaku awalnya hanya mencari di ruang kerja ketika aku sedang tidak ada. Ia tidak pernah menemukan dokumen tersebut. Naya kemudian mengatakan bahwa ia sebenarnya mengetahui sebagian hal itu. Itulah alasan mengapa ia mulai memperhatikan siapa saja yang datang ke rumah. Aku bertanya mengapa Naya tidak langsung melaporkan Damar. Ia menjawab karena ia takut keluarganya terancam. Aku mulai menyadari bahwa selama ini semua orang bertindak karena rasa takut. Selvi takut keluarganya terlilit utang. Naya takut keluarganya kehilangan perlindungan. Aku sendiri takut kehilangan kepercayaan kepada orang-orang terdekat. Aku kemudian memutuskan membawa semua dokumen kepada pengacara keluarga bernama Bularas. Setelah memeriksa semuanya, Bularas mengatakan bahwa ada indikasi penggelapan aset perusahaan yang terjadi sebelum ayahku meninggal. Namun,
Bukti tersebut belum cukup untuk menyimpulkan siapa pelakunya. Ia meminta kami mencari dokumen asli. Aku kembali mengingat cerita Naya tentang pesan ayah. Mungkin ada sesuatu yang disimpan di tempat lain. Kami kemudian pergi ke rumah lama ayah di desa. Rumah itu sudah jarang digunakan sejak ayah meninggal. Di sana kami menemukan sebuah gudang kecil. Aku teringat ayah pernah mengatakan bahwa ia selalu menyimpan dokumen penting di tempat yang tidak mudah ditemukan. Kami mencari hampir sepanjang hari. Akhirnya Naya menemukan sebuah kotak besi di bawah lantai kayu. Kotak itu terkunci. Setelah mencoba beberapa kunci lama, akhirnya terbuka. Di dalamnya ada dokumen perusahaan, buku rekening, dan beberapa surat. Salah satu surat berasal dari ayahku kepada seorang pengacara. Isinya menjelaskan bahwa ia mencurigai seseorang di dalam perusahaan memindahkan uang tanpa izin. Nama yang disebut bukan Damar, melainkan seorang manajer bernama Surya. Aku mengenal Surya. Ia pernah menjadi orang kepercayaan ayahku dan masih bekerja di perusahaan setelah ayah meninggal. Aku langsung menghubungi kantor dan meminta pemeriksaan internal. Surya terlihat panik ketika mengetahui dokumen lama sedang diperiksa. Namun sebelum kami sempat melakukan pemeriksaan lebih jauh, Surya mengundurkan diri secara mendadak. Ia kemudian menghilang. Bularas mengatakan kami harus segera melaporkan temuan tersebut. Kami menyerahkan dokumen kepada pihak berwenang. Dari pemeriksaan awal, ditemukan beberapa transaksi mencurigakan yang mengarah kepada perusahaan milik Damar. Tetapi ada satu hal yang belum kami pahami. Mengapa Damar melibatkan Selvi? Jawabannya ternyata berkaitan dengan sebuah pinjaman lama. Selvi mengaku bahwa beberapa tahun lalu, sebelum aku mengetahui masalah tersebut, ia pernah meminjam uang kepada Damar untuk membantu usaha kecil keluarganya. Pinjaman itu kemudian membesar karena bunga dan denda. Damar menggunakan utang tersebut sebagai alat untuk menekan Selvi. Aku merasa kecewa karena Selvi menyembunyikan semuanya. Tetapi aku juga melihat bahwa ia berada dalam posisi sulit. Aku mengatakan kepadanya bahwa masalah seperti ini seharusnya dibicarakan sejak awal. Selvi menangis dan meminta maaf. Aku belum bisa langsung memaafkannya. Tetapi aku berjanji akan membantu menyelesaikan masalah secara hukum. Sementara itu, Naya juga menceritakan satu hal yang selama ini tidak pernah ia katakan. Ayahku pernah mengunjungi keluarganya beberapa bulan sebelum meninggal. Ia mengatakan kepada Ibu Naya bahwa jika suatu hari terjadi sesuatu kepadanya, jangan biarkan dokumen tertentu jatuh ke tangan orang yang salah. Aku bertanya mengapa Naya memilih menjadi pembantu rumah tangga. Ia menjawab bahwa ia ingin berada dekat dengan rumah kami untuk mencari tahu apakah dokumen tersebut masih ada. Ia tidak bermaksud mengganggu keluargaku. Aku mulai memahami maksud sebenarnya. Naya tidak pernah berniat mendekatiku secara pribadi. Ia hanya menjalankan amanah yang diberikan keluarganya. Semua dugaan yang sempat muncul di kepalaku ternyata salah. Ia memang menyimpan rahasia, tetapi bukan seperti yang kubayangkan. Aku meminta maaf karena sempat mencurigainya. Naya tersenyum. Saya juga salah karena tidak jujur dari awal, Pak. Hubungan kami menjadi lebih terbuka setelah itu. Naya tidak lagi hanya bekerja sebagai pembantu. Ia membantu mengatur beberapa dokumen rumah dan perlahan menjadi orang yang sangat kupercaya. Tetapi masalah dengan Damar belum selesai. Suatu malam, aku menerima pesan anonim yang mengatakan bahwa jika aku terus mencari bukti, keluargaku akan mendapat masalah. Aku langsung melaporkannya. Bularas meminta agar kami berhati-hati. Aku memasang sistem keamanan tambahan di rumah. Selvi dan Dimas sementara tinggal di rumah ibu Selvi. Naya juga memilih tinggal di tempat saudaranya beberapa hari. Rumah kembali sepi. Aku baru menyadari betapa banyak hal telah berubah dalam waktu singkat. Aku mulai memikirkan pernikahanku. Hubunganku dengan Selvi memang sudah lama tidak hangat. Tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa kami bisa sampai pada titik saling menyembunyikan sesuatu. Aku bertanya apakah pernikahan kami masih bisa diselamatkan. Selvi mengatakan ia ingin memperbaikinya. Aku juga ingin mencoba. Namun, kepercayaan tidak bisa kembali hanya karena permintaan maaf. Kami harus membangunnya lagi. Beberapa minggu kemudian, pihak berwenang menemukan Surya.
Dari keterangannya, diketahui bahwa ia bekerja sama dengan Damar. Tetapi Surya juga mengatakan bahwa Damar bukan orang yang mengendalikan semuanya. Ada seseorang lain yang lebih tinggi. Orang tersebut menggunakan Damar untuk menekan keluarga kami. Surya memberikan satu nama. Ketika aku mendengarnya, aku tidak percaya. Orang tersebut adalah seseorang yang selama ini sangat dekat dengan ayahku. Bahkan sering datang ke rumah kami ketika aku masih kecil. Aku bertanya mengapa orang itu melakukan semua ini. Surya mengatakan karena ada satu aset besar yang nilainya jauh lebih tinggi daripada yang selama ini diketahui. Aset tersebut bukan uang tunai. Itu adalah sebidang tanah strategis yang secara hukum masih atas nama keluargaku. Jika dokumen aslinya ditemukan, nilai aset tersebut bisa mencapai puluhan miliar. Aku akhirnya memahami mengapa begitu banyak orang mencari dokumen ayahku. Tetapi ada satu masalah. Dokumen asli tersebut belum ditemukan. Dan ternyata Naya mengetahui sesuatu tentang keberadaan dokumen itu. Naya mengatakan bahwa sebelum ayahku meninggal, ia pernah menyebut sebuah tempat kepada keluarganya. Tempat tersebut adalah sebuah rumah lama milik keluarga yang terletak di daerah pegunungan. Aku pernah mendengar tentang rumah itu, tetapi tidak pernah mengunjunginya. Ayah menyebutnya sebagai tempat untuk beristirahat. Kami kemudian pergi ke sana bersama Bularas. Rumah itu sudah lama kosong. Debu menutupi hampir semua ruangan. Kami memeriksa kamar, lemari, dan ruang kerja. Tidak ada yang terlihat mencurigakan. Kemudian aku melihat sebuah rak buku yang tampak berbeda. Ada satu buku yang tidak berdebu. Aku menariknya. Di belakang rak terdapat ruang kecil. Di dalamnya ada map hitam. Aku membukanya dan menemukan dokumen tanah yang selama ini dicari. Namun, yang membuatku terkejut adalah adanya surat dari ayah. Ia menulis bahwa tanah tersebut sengaja disimpan sebagai cadangan untuk masa depan keluarga. Ia juga menjelaskan bahwa beberapa orang mencoba mengambil alih aset tersebut dengan cara memalsukan dokumen. Ayah sudah mengetahui rencana itu. Ia bahkan menyiapkan bukti yang cukup untuk membatalkan transaksi ilegal. Tetapi sebelum sempat menyerahkan semuanya kepada pengacara, kondisinya memburuk. Ia kemudian meminta bantuan beberapa orang untuk menjaga dokumen tersebut. Salah satunya adalah keluarga Naya. Aku merasa sangat terharu. Ternyata ayahku mempercayai orang-orang yang bahkan tidak kami anggap penting dalam kehidupan keluarga. Naya bukan sekadar pembantu. Ia adalah bagian dari amanah lama yang ditinggalkan ayah. Kami kemudian membawa dokumen tersebut kepada Bularas. Setelah diperiksa, dokumen itu memang sah. Dengan bukti tersebut, proses hukum terhadap pihak yang mencoba mengambil aset menjadi jauh lebih kuat. Damar akhirnya mengakui keterlibatannya. Surya juga memberikan kesaksian. Orang yang berada di balik semuanya ternyata seorang mantan partner bisnis ayah bernama Hendra. Hendra merasa berhak atas sebagian aset karena menganggap ayahku pernah berutang kepadanya. Namun, utang tersebut sudah diselesaikan bertahun-tahun lalu. Ia tetap mencoba mengambil tanah tersebut menggunakan jaringan orang-orang di sekitarnya. Selfie ternyata hanya dimanfaatkan sebagai alat karena Damar mengetahui kondisi keuangan keluarganya. Setelah semuanya terungkap, aku menghadapi keputusan besar mengenai pernikahanku. Aku tidak bisa berpura-pura bahwa semuanya kembali normal. Selfie telah berbohong kepadaku, tetapi aku juga menyadari bahwa ia berada dalam tekanan. Kami akhirnya menjalani konseling pernikahan. Selama beberapa bulan, kami belajar berbicara kembali tanpa menyalahkan. Aku mengakui bahwa selama bertahun-tahun aku terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kurang memperhatikan Selfie. Ia mengakui bahwa ia memilih menyembunyikan masalah daripada meminta bantuan. Kami belum tahu apakah hubungan kami akan kembali seperti dulu, tetapi kami sepakat mencoba memperbaikinya demi diri kami dan anak kami. Sementara itu, Naya memutuskan berhenti bekerja sebagai pembantu. Aku menawarkan pekerjaan administratif di perusahaan keluarga dengan gaji yang lebih baik. Ia awalnya menolak karena merasa tidak memiliki pengalaman. Aku mengatakan bahwa ia memiliki kemampuan yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Ia pandai mengatur dokumen, teliti, dan mampu menjaga kepercayaan. Akhirnya ia menerima. Beberapa bulan kemudian,
Naya mulai bekerja di bagian administrasi. Ia berkembang sangat cepat. Aku melihat bahwa selama ini ia hanya tidak mendapatkan kesempatan. Aku kemudian membantu membiayai kuliahnya kembali. Naya menangis ketika menerima kabar tersebut. Ia mengatakan bahwa ayahku dulu pernah memiliki impian agar ia bisa menyelesaikan pendidikan. Aku menjawab bahwa ini bukan belas kasihan. Ini adalah kesempatan yang memang pantas ia dapatkan. Hubungan kami menjadi seperti hubungan antara keluarga dan rekan kerja. Tidak pernah ada batas yang dilanggar. Aku menghormati Naya dan ia menghormati keluargaku. Banyak orang mungkin salah memahami kedekatan kami karena sebelumnya kami tinggal serumah. Tetapi kenyataannya, Naya justru menjadi orang yang membantu menyelamatkan keluargaku dari masalah besar. Setelah kasus selesai, tanah tersebut tetap menjadi milik keluarga. Aku tidak menjualnya. Aku mengembangkan sebagian menjadi pusat pelatihan untuk anak muda dan usaha kecil. Aku ingin menggunakan aset tersebut untuk sesuatu yang bermanfaat. Naya ikut terlibat dalam pengelolaan program. Selfie juga membantu kegiatan sosial tersebut. Perlahan kami semua belajar dari masalah yang terjadi. Suatu sore, aku duduk bersama Naya di teras rumah. Aku bertanya apakah ia pernah menyesal bekerja di rumah kami. Ia tersenyum. Dulu saya takut sekali, Pak. Saya pikir saya hanya akan menjalankan pesan orang tua. Ternyata saya malah menemukan kesempatan baru. Aku mengatakan bahwa aku juga belajar banyak darinya. Ia tertawa. Saya cuma pembantu, Pak. Aku menjawab, tidak ada pekerjaan yang membuat seseorang lebih rendah. Yang penting bagaimana kita menjalankannya. Ia tersenyum. Setelah beberapa saat, Naya mengatakan bahwa ada satu hal yang belum ia ceritakan. Sebelum ayahku meninggal, ia pernah mengatakan bahwa suatu hari aku akan menghadapi pilihan sulit. Pilihan tersebut bukan tentang uang atau tanah, tetapi tentang bagaimana aku memperlakukan orang yang pernah mengecewakanku. Aku bertanya apa maksudnya. Naya mengatakan bahwa ayahku tidak ingin aku membalas kesalahan orang dengan kebencian. Ia ingin aku menyelesaikan semuanya dengan kepala dingin. Aku terdiam. Mungkin itulah pesan terbesar ayahku. Ia tidak hanya meninggalkan aset. Ia meninggalkan cara berpikir. Aku kemudian berbicara dengan Selfie. Kami sepakat untuk memulai kembali hubungan kami dari awal. Tidak mudah. Masih ada luka. Tetapi kami mulai lebih terbuka. Kami makan bersama, berbicara tanpa ponsel, dan belajar memahami satu sama lain. Aku juga mulai mengurangi jam kerja. Aku sadar bahwa selama ini aku terlalu sibuk membangun bisnis sampai lupa membangun hubungan dengan orang-orang yang kucintai. Dimas akhirnya kembali ke rumah. Ia tidak tahu seluruh masalah yang terjadi. Kami memilih tidak membebaninya dengan detail. Yang penting baginya adalah melihat kedua orang tuanya kembali berbicara. Beberapa bulan kemudian, proses hukum terhadap Hendra dan beberapa pihak lainnya berjalan. Aset keluarga aman. Kehidupan kami perlahan normal. Namun, satu hal yang berubah selamanya adalah cara pandangku terhadap Naya. Dulu aku hanya melihatnya sebagai pembantu yang pendiam. Sekarang aku melihatnya sebagai seseorang yang memiliki keberanian luar biasa untuk menjalankan amanah. Dan dari semua kejadian tersebut, aku akhirnya memahami mengapa ia pernah mengatakan bahwa aku jangan langsung membencinya jika mengetahui alasan sebenarnya bekerja di rumah kami. Ia takut aku menganggap dirinya datang untuk mencari sesuatu demi kepentingannya sendiri. Padahal ia datang untuk menjaga sesuatu yang dititipkan ayahku. Namun, kisah ini masih menyisakan satu kejutan. Beberapa bulan setelah semuanya selesai, aku menemukan sebuah surat tambahan dari ayah yang selama ini terselip di antara dokumen tanah. Isinya membuatku sadar bahwa alasan ayah mempercayai keluarga Naya ternyata jauh lebih dalam daripada yang pernah kami ketahui. Surat terakhir ayahku temukan secara tidak sengaja ketika sedang merapikan dokumen. Amplopnya sudah tua dan bagian sudutnya hampir rusak. Di bagian depan tertulis namaku. Aku membukanya dengan hati-hati. Ayah menulis bahwa ia mengetahui kemungkinan dirinya tidak memiliki banyak waktu. Ia mengatakan bahwa dunia bisnis penuh dengan orang yang hanya melihat keuntungan,
Tetapi ia berharap aku tidak pernah kehilangan kepercayaan kepada manusia hanya karena beberapa orang melakukan kesalahan. Ia menulis tentang keluarga Naya. Menurut ayah, ketika ia mengalami masalah bisnis, keluarga Naya adalah salah satu dari sedikit keluarga yang tetap membantunya tanpa meminta imbalan. Karena itu, ayah menitipkan beberapa dokumen penting kepada mereka. Ia juga menulis bahwa suatu hari aku mungkin akan bertemu seseorang dari keluarga tersebut tanpa mengetahui hubungan mereka dengan masa lalu. Jika suatu hari kamu bertemu mereka, jangan ukur seseorang dari pekerjaannya, tulis ayah. Nilai seseorang dari keberanian dan kejujurannya. Aku membaca surat tersebut berkali-kali. Air mataku jatuh. Aku langsung teringat Naya. Selama 2 tahun aku melihatnya sebagai pembantu rumah tangga. Aku tidak pernah bertanya tentang kehidupannya lebih jauh. Aku tidak pernah tahu bahwa keluarganya pernah menjadi orang penting dalam kehidupan ayah. Aku merasa malu karena sempat menaruh curiga. Setelah membaca surat itu, aku mengajak Naya datang ke rumah. Aku menyerahkan salinan surat tersebut kepadanya. Naya membaca dengan mata berkaca-kaca. Ia mengatakan bahwa ibunya pernah menceritakan sebagian kisah tersebut, tetapi tidak pernah menunjukkan surat apapun. Kami akhirnya memahami bahwa ayah memang sengaja menjaga hubungan tersebut tetap tersembunyi agar tidak membahayakan keluarga Naya. Aku kemudian mengatakan kepada Naya bahwa aku ingin ia tidak lagi bekerja sebagai pembantu. Ia sudah memiliki pekerjaan baru di perusahaan dan aku ingin ia melanjutkan pendidikan. Naya mengangguk. Ia kemudian berkata, "Saya berterima kasih, Pak. Tapi saya tidak ingin dianggap mendapatkan semuanya karena belas kasihan." Aku menjawab, "Kamu tidak mendapatkan apapun karena belas kasihan. Kamu mendapatkan kesempatan karena kamu sudah membuktikan kemampuanmu." Ia tersenyum. Tahun berikutnya Naya mulai kuliah kembali. Ia mengambil jurusan administrasi bisnis. Ia bekerja sambil belajar. Aku tidak memberikan perlakuan istimewa. Jika ia melakukan kesalahan, ia tetap mendapat evaluasi seperti karyawan lain. Anehnya, justru dengan cara itu ia berkembang semakin cepat. Ia kemudian dipercaya menangani beberapa proyek sosial perusahaan. Aku melihat perubahan besar dalam dirinya. Perempuan yang dulu selalu menunduk ketika berbicara sekarang berani memimpin rapat kecil. Aku bangga melihatnya. Hubunganku dengan Selvi juga perlahan membaik. Kami tidak mencoba melupakan semua yang terjadi. Kami memilih menjadikannya pelajaran. Selvi meminta maaf karena menyembunyikan masalah utangnya dan melibatkan Naya dalam pencarian dokumen. Aku juga meminta maaf karena terlalu sering mengabaikan masalah rumah tangga kami. Kami mulai melakukan banyak hal bersama. Tidak selalu mewah. Kadang hanya makan malam di rumah. Kadang pergi membeli kebutuhan keluarga. Kami kembali belajar menjadi pasangan, bukan hanya 2 orang yang tinggal dalam satu rumah. Dimas juga semakin dekat dengan kami. Ia melihat perubahan orang tuanya. Rumah yang dulu terasa sunyi mulai kembali memiliki percakapan. Aku tidak tahu apakah semua masalah benar-benar hilang. Mungkin tidak. Tetapi kami menjadi lebih jujur. Sementara itu, kasus Hendra dan orang-orang yang terlibat akhirnya selesai melalui proses hukum. Sebagian pihak menerima hukuman sesuai keputusan pengadilan. Damar juga mengembalikan sejumlah dana yang berhasil dibuktikan berasal dari transaksi ilegal. Aku tidak merasa puas karena seseorang dihukum. Aku hanya merasa lega karena kebenaran akhirnya terbuka. Aku juga memilih tidak menggunakan seluruh uang yang berhasil dipulihkan untuk kepentingan pribadi. Sebagian digunakan untuk mengembangkan pusat pelatihan yang berdiri di atas tanah peninggalan ayah. Tempat tersebut memberikan pelatihan kerja dan bantuan bagi masyarakat sekitar. Naya menjadi salah satu pengelolanya. Ia sering mengatakan bahwa ia tidak pernah membayangkan hidupnya berubah sejauh itu. Aku selalu menjawab, "Kamu sendiri yang mengubahnya." Beberapa tahun kemudian, Naya berhasil menyelesaikan kuliah. Ia mendapatkan penghargaan sebagai salah satu lulusan terbaik. Aku hadir dalam acara wisudanya bersama Selvi dan keluargaku. Ketika namanya dipanggil, aku merasa sangat bangga. Perempuan yang dulu bekerja di dapur rumah kami kini berdiri mengenakan toga. Setelah acara selesai, Naya menghampiriku. "Terima kasih,
Pak. Aku menggeleng. Jangan berterima kasih kepada saya. Terima kasih kepada dirimu sendiri karena tidak menyerah. Ia tersenyum. Aku kemudian teringat malam ketika ia pertama kali mengatakan bahwa ia memiliki alasan lain bekerja di rumah kami. Saat itu aku mengira ia sedang menyimpan sesuatu yang buruk. Ternyata yang ia simpan adalah sebuah amanah. Aku belajar bahwa kita sering membuat kesimpulan berdasarkan apa yang terlihat. Kita melihat seseorang bekerja sebagai pembantu lalu menganggap hidupnya sederhana. Kita melihat seseorang diam lalu mengira ia tidak memiliki keberanian. Kita melihat seseorang menyimpan rahasia lalu langsung berpikir ia berniat buruk. Padahal kenyataannya bisa sangat berbeda. Kisah ini juga mengajarkanku tentang pernikahan. Ketika pasangan mulai menjauh, jangan langsung menganggap ia tidak peduli. Bisa jadi ada masalah yang tidak mampu ia ceritakan. Tetapi menyembunyikan masalah juga bukan solusi. Kepercayaan hanya bisa tumbuh ketika dua orang berani berbicara jujur. Aku dan Selvi tidak mendapatkan pernikahan sempurna. Tetapi kami mendapatkan kesempatan untuk memperbaikinya. Dan kesempatan itu sangat berharga. Aku juga tidak pernah melupakan Naya. Bukan karena ia pernah bekerja di rumahku, tetapi karena ia membantu mengingatkanku bahwa kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh pekerjaannya. Ia menjaga amanah ayahku ketika banyak orang lain memilih mengejar keuntungan. Suatu malam, aku kembali duduk di ruang tamu tempat semuanya bermula. Aku teringat malam ketika Naya membawa secangkir teh dan mengatakan bahwa suatu hari aku mungkin mengetahui alasan sebenarnya ia bekerja di rumah ini. Saat itu aku tidak mengerti. Sekarang semuanya jelas. Selvi duduk di sebelahku. Kami berbicara tentang masa depan. Rumah terasa berbeda. Tidak lagi sunyi seperti dulu. Dari dapur terdengar suara Naya yang sekarang sesekali datang membantu ketika ada kegiatan keluarga. Bukan sebagai pembantu, tetapi sebagai bagian dari orang-orang yang kami percaya. Aku kemudian menyadari bahwa kejadian tersebut tidak pernah benar-benar tentang Naya, Selvi, Damar, tanah, atau dokumen. Semuanya adalah perjalanan yang membuatku belajar mengenal orang-orang di sekitarku. Aku belajar bahwa rumah bukan hanya bangunan. Rumah adalah tempat orang-orang saling percaya. Aku belajar bahwa pernikahan bukan sekadar hidup bersama, tetapi keberanian untuk membicarakan masalah. Aku belajar bahwa kekayaan tidak menjamin seseorang aman dari pengkhianatan. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa seseorang yang terlihat paling sederhana bisa memiliki peran paling besar dalam hidup kita. Sampai hari ini, aku masih menyimpan surat terakhir ayah di meja kerja. Setiap kali membacanya, aku selalu teringat satu kalimat. Jangan ukur manusia dari tempatnya berdiri, karena kamu tidak pernah tahu seberapa jauh perjalanan yang sudah ia tempuh untuk sampai di sana. Kalimat itu mengubah caraku melihat banyak hal. Aku tidak lagi memandang Naya sebagai pembantu. Aku memandangnya sebagai seseorang yang pernah menjalankan amanah dengan keberanian. Aku tidak lagi memandang Selvi hanya sebagai istri yang pernah menyembunyikan masalah. Aku melihatnya sebagai seseorang yang juga pernah takut dan melakukan kesalahan, tetapi berani memperbaikinya. Dan aku tidak lagi memandang diriku sebagai seorang suami yang selalu benar. Aku adalah manusia yang juga pernah gagal mendengar orang-orang terdekat. Pada akhirnya, rahasia yang awalnya membuatku takut justru menjadi pelajaran terbesar dalam hidupku. Istriku memang pergi berhari-hari. Rumah memang sempat hanya dihuni oleh aku dan seorang pembantu yang kukira polos dan lugu. Tetapi yang kutemukan bukanlah sesuatu yang memalukan atau menghancurkan keluarga. Yang kutemukan adalah sebuah amanah lama, sebuah kebenaran yang hampir hilang, dan seorang perempuan sederhana yang ternyata memiliki keberanian jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Kalau ada satu hal yang ingin kusampaikan dari kisah ini, mungkin hanya ini. Jangan pernah terlalu cepat menilai seseorang dari pekerjaannya, penampilannya, atau diamnya. Karena bisa jadi orang yang paling tidak kita perhatikan justru sedang membawa sesuatu yang sangat berharga untuk hidup kita. Dan sampai sekarang, setiap kali aku melihat secangkir teh diletakkan di meja ruang tamu, aku selalu teringat malam ketika semuanya dimulai. Malam ketika seorang pembantu yang selama ini kukira pendiam berkata bahwa suatu hari aku akan mengetahui alasan sebenarnya ia datang ke rumah kami. Ternyata alasan itu bukan untuk mengambil sesuatu dariku,
melainkan untuk menjaga sesuatu yang ditinggalkan ayahku. Dan dari rahasia itulah, keluargaku akhirnya belajar kembali arti kejujuran, kepercayaan,